Selamat datang di channel Faisal Satria Wibawa in the School. Yo, tes. Yap, kembali lagi dengan saya Pak Faisal. Untuk kali ini seperti biasa kita belajar TIK ya. Untuk materinya hari ini kita akan coba belajar tentang Microsoft Excel ya. Microsoft Excel. Nah, tidak perlu lama-lama, langsung saja ke video pembelajarannya. Satu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel ya. Berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu kita disediakan dengan kertas polos ya, kertas polos. Tetapi kalau Microsoft Excel itu kita sudah disediakan tabel-tabel seluruh kertasnya dari awal sampai akhir ya. Nah, bedanya untuk Microsoft Word, kalau Word itu adalah berguna untuk pengolah kata. Jadi kita olahan kata itu kita biasanya menggunakan Microsoft Word. Tetapi kalau Microsoft Excel adalah pengolahan angka ya. Microsoft Excel pengolahan angka ya, lebih ke angka dan tabel juga. Kalau Word itu lebih ke pengolahan kata atau teks ya. Nah, sebelum kita masuk, kita coba mengenal seperti biasa di Microsoft Word itu di Microsoft Excel hampir sama dengan Microsoft Word di bagian home-nya ya. Hampir, bukan semuanya ya. Ada bagian-bagian yang mungkin membedakan antara Excel dan Word. Nah, di bagian tab home itu di bagian paling pojok itu seperti biasa ada grup clipboard, ada cut, copy, format painter dan paste. Ini sama dengan Microsoft Word. Lalu sebelahnya yaitu font. Ini kita bisa mengolah kata di sini ya. Pengolahan katanya cuman ini aja ya. Jadi kita bisa menggunakan tipe Word yang bisa kita gunakan di sini sudah banyak disediakan. Di sini ada font size, ada bold untuk mempertebal, italic untuk memiringkan, underline untuk menggaris bawahi kata. Lalu di sebelahnya itu ada border itu untuk memberikan border pada tabel. Kalau ini kelihatan kan ada kotak-kotak kecil, tapi sebetulnya ketika kita print itu dia tidak keluar tabelnya ya, karena ini kan tabelnya kan warnanya pudar. Nah, kalau misalnya kalian biar keluar tabelnya itu dengan menggunakan border ini ya. Contoh misalnya ini tabelnya yang akan kita keluarkan atau kita print ya. Lalu klik all border. Nah, dia akan keluar kalau sudah hitam pekat seperti ini. Ini ketika kita print dia akan keluar tabel-tabelnya. Tetapi kalau masih pudar seperti ini masih belum keluar di kertas yang kita print gitu ya. Setelah itu ada fill color. Fill color itu untuk memberikan warna pada tabel. Contoh, nah, fill color memberikan warna pada tabel-tabel tertentu. Ada font color itu untuk memberikan warna pada teks ya. Dan di atasnya ada increase font size untuk merubah ukurannya lebih besar lagi. Kalau decrease font size untuk memperkecil ya. Lalu lanjut yaitu alignment ya, ini hampir sama. Ini ada perbedaannya itu kalau di Word itu ada ini align left, center, lalu align right dan justify. Nah, berhubung di sini justify juga tidak ada. Nah, kalau di Excel ketambahan ada top align, middle align, lalu bottom align. Jadi tiap kotak
itu bisa diatur teks tersebut yang ada di kotak itu bisa diatur di bagian atas atau bagian tengah atau bagian bawah gitu ya. Kalau ini untuk kiri, tengah, dan kanan. Kalau yang atas itu atas, bawah, atas, tengah, dan bawah ya. Lalu ini untuk memiringkan ya, ada yang miring teksnya seperti ini, ada teks yang seperti ini atau ini dan ini dan lain-lain. Ini bisa kita gunakan ya, tetapi jarang digunakan oleh orang-orang karena tidak perlu, ini jarang, tetapi masih ada yang menggunakannya. Ini juga sudah ada, ini untuk decrease indent dan increase indent ya, untuk mengurangi jarak, dan kalau yang increase itu untuk menambahkan jaraknya ya, seperti paragraf kan ada jaraknya gitu. Nah, kalau wrap text, nah ini kan tidak ada di Word text sama mark and center. Nah, misalnya saya kasih contoh dengan kata-kata sebentar ya. Nah, ini Microsoft Excel ini yang sudah saya ketik, ini kan melebihi dari kotak ya. Microsoft Excel ini melebihi dari kotak, dan kotak di sebelah sini apabila ada kata-katanya itu jadi tidak terlihat. Nah, caranya bagaimana? Dengan menggunakan wrap text. Kita klik saja bagian selnya atau kotaknya ini, lalu klik wrap text, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah ya, Microsoft Excel-nya jadi bagian atas dan bawah. Jadi dua baris lah, menjadi dua baris. Nah, ini kan ini kita bisa rubah bagian tengah, bagian atas. Jadi seperti ini. Nah, ini ada top align sama middle dan bottom. Ini yang tadi sudah saya ajarkan, kita coba ya. Misalnya yang top, nah dia akan berada di bagian atas. Kalau middle itu bagian tengah, bottom bagian bawah, seperti ini contohnya ya. Misalnya pingin lebih lebar lagi, bisa kalian geser yang di sini ada huruf A, B, C, D, ini kalian geser saja. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih bagus lagi ya. Itu untuk wrap text. Nah, misalnya contoh lagi yang bagian bawah ini, yaitu mark and center. Mark and center itu adalah menggabungkan beberapa sel ya. Nah, contoh misalnya bagian tengah ini nomor 4 yang A, B, C, D, ini saya jadikan jadi satu sel. Ini kan ada 4 sel ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 sel. Nah, misalnya saya gabungkan menjadi satu sel ya, kalian tinggal blok saja ya, nah blok saja 4 sel sebaris ini, lalu klik mark and center. Nah, dia akan menjadi satu sel. Nah, seperti ini ya. Kalau sebelumnya, yaitu sebelumnya itu kita menjadi 4 sel ya, sebelumnya di 4 sel, lalu kita coba menggabungkan jadi mark and center menjadi satu sel. Bisa 2 sel menjadi 1, 3 sel menjadi 1, atau berapapun itu bisa menjadikan satu sel. Itu gunanya mark and center. Kalau wrap text tadi itu untuk menggulung teks tadi ya. Jadi biar tidak kehilangan kata-katanya, kita menggunakan wrap text ini ya, apabila melebihi dari kotak. Nah, lanjut yang sebelahnya yaitu group number. Nah, group number ini yaitu, nah ini masuk ke pengolahan angka ya. Kalau ini bagian bawah ini ada mata uang ya, ada mata uang Indonesia,
English, dan Euro, Chinese, dan lain-lain. Ada klik more accounting format ini. Ya, contoh misalnya saya ketik di sini aja, yaitu klik. Nah, ada 9.000. Nah, ini kan cuma 9.000 gini kan. Nah, kita klik saja, kita coba pilih yang Rp. Nah, dia akan otomatis menjadi mata uang Indonesia ya. Jadi 9.000 rupiah gitu. Kalau yang ini untuk persen, ini untuk koma, lalu kalau ini yaitu untuk desimal ya. Kalau desimal, biasanya desimal kan ada komanya juga. Nah, ini untuk memajukan desimalnya, menambah digit angka desimal. Kalau ini untuk mengurangi jumlah digit angka desimal ya. Lalu lanjut, di sebelahnya ada style ya. Conditional formatting itu untuk memformat tabel-tabel data berdasarkan kriteria atau kondisi khusus. Ini kita lanjut saja. Ini agak ribet ya. Mungkin di lain waktu kita coba menggunakan conditional formatting ini. Untuk yang format as table ini sama dengan kalau di Microsoft Word kita desain table ya. Kita mendesain tabelnya ya. Kita mendesain tabelnya. Lalu cell all styles ini untuk mendesain selnya ya. Kita mendesain selnya. Kalau format as table ini desain tabelnya gitu ya. Kita lanjut bagian sebelahnya yaitu cell. Kalau insert itu untuk menambahkan tabel seperti halnya kita di Microsoft Word ya, menambahkan bagian baris, menambahkan kolom ya. Jadi kita bisa menambahkan baris, jadi tidak perlu mengedit manual lagi, merubahnya itu ya, tinggal ditambahkan saja. Ini ada, kita bisa menambahkan. Kalau delete itu untuk menghapus. Format ini agak lebih dalam lagi, nanti kita bisa belajar di lain hari. Kalau insert itu untuk menambahkan baris dan kolom, delete itu untuk menghapus baris dan kolom ya. Lalu yang bagian sebelahnya yaitu editing. Editing itu ada berbagai macam icon ya. Di grup editing ada auto zoom. Nah, auto zoom ini lebih ke pengolahan kata, karena Microsoft Excel ada pengolahan angka, karena Microsoft Excel ada pengolahan angka. Ada zoom, average, count number, max, min. Nah, ini contoh simpelnya. Kalau kita coba ke yang zoom saja, saya jelaskan yang zoom saja, nanti yang lainnya itu di lain hari ya. Kalau zoom itu kita misalnya untuk menjumlahkan angka dari awal sampai akhir, misalnya kita penjumlahannya itu banyak ya. Misalnya contoh 10, 12, 15, 16. Nah, biasanya kalian kalau menjumlahkan itu menggunakan kalkulator ya. Tetapi kalau di Excel itu tidak perlu, kita menggunakan auto zoom ini. Contoh, kita blok dulu, kita klik dulu bagian bawahnya sini, kita akan menambahkan 10, 12, 15, 16 ini kita tambahkan, kita coba ya. Kita klik auto zoom, lalu pilih yang zoom. Setelah itu klik bagian yang akan kita jumlahkan dari 10 sampai 16. Kita blok ya. Setelah itu kalian enter pada keyboard. Nah, ini jumlah dari angka 10 sampai angka 16. Itu contoh simpelnya ya. Jadi pengurangan juga bisa, perkalian juga bisa, pertambahan juga bisa,
pengurangan juga bisa, pembagian pun juga bisa. Jadi tidak perlu pakai kalkulator, di Microsoft Excel itu sudah disediakan ya. Lanjut di bawahnya yaitu ada fill, yaitu fill itu untuk membuat deret data dalam suatu range, menyalin isi data suatu sel atau range. Kita coba, mungkin ini tidak terlalu berguna ya. Kita coba di lain waktu saja sambil belajar tentang yang bagian-bagian yang kalian pelajari awal dulu ya. Clear untuk menghapus semuanya. Kalau sort and filter ini untuk mengurutkan ya, mengurutkan dari angka terkecil ke angka terbesar, maupun huruf pertama mau ke huruf yang paling, misalnya A sampai Z, angka 1 sampai angka 10, itu untuk mengurutkan. Find and select itu untuk mencari kata-kata yang mungkin kita cari ya. Sort and filter itu untuk mengurutkan gitu ya. Kalian bisa coba dulu di rumah, mengotak-atik bagian tab home ini di rumahnya masing-masing ya. Yep, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan maupun kesalahan editing video. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like ya. Dengan dukungan kalian tersebut, saya akan terus memberikan pembelajaran seperti ini atau yang lebih baik lagi. Oke, thanks for watching. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.